أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السميع العليم الغفور الرحيم القوي المتين العزيز الجبار المتكبر الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وخلق كل شيء وقدره تقديرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang sudah kita istiqomai, apa yang sudah kita panjatkan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk diri kita, kemudian akan diberikan juga manfaat untuk anak-anak kita kelak. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita memperhatikan kehidupan rumah tangga kita dan rumah tangga orang-orang yang berada di sekeliling kita, kita tidak akan pernah mendapatkan seorang ibu ataupun seorang ayah yang menginginkan anaknya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, untuk menjadi pribadi yang tidak baik. Tidak ada. Meskipun entah itu orang tuanya terkadang sholatnya di akhir waktu, meskipun entah itu kadang orang tuanya jarang berpuasa Senin Kamis, meskipun entah orang tuanya itu belum mampu memberikan nafkah yang sangat ideal, akan tetapi masing-masing dari orang tua menginginkan anaknya itu menjadi orang baik, anaknya itu menjadi orang soleh, putrinya menjadi orang solehah. Akan tetapi terkadang keinginan kita untuk mendapatkan, kita berharap supaya anak kita itu menjadi anak yang saleh dan solehah, terkadang tidak diikuti dengan usaha yang baik. Tidak diikuti dengan doa yang baik. Maka para ulama di banyak karya dan kitab-kitabnya menyampaikan bahwasannya di antara usaha yang paling baik untuk menjadikan anak kita kelak menjadi pribadi yang baik, haruslah orang tua itu sendiri menjadi pribadi yang soleh kalau menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan putri yang solehah. Dalam artian
kesalehan orang tua, amal ibadah yang dilakukan oleh orang tua itu mempunyai pengaruh, itu mempunyai manfaat terhadap keberlangsungan kesalehan anak, kesalehan putrinya. Makanya kalau kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan ceritanya Nabi Khidir beserta Nabi Musa tatkala masuk ke sebuah perkampungan menginginkan di sana supaya ada bantuan dari masyarakat, baik itu logistik, makanan atau minuman, ternyata masyarakat sekitar tidak memberikannya. Akan tetapi tatkala beliau berdua mendapatkan ada bangunan itu yang hampir jatuh, malah Nabi Khidir ini memperbaikinya. Di sanalah bertanya Nabi Musa alaihissalam, qala in syi'ta lattakhadta alaihi ajra, menyampaikan kepada Nabi Khidir, seandainya engkau mau, engkau bisa mengambil upah dari apa yang kamu lakukan memperbaiki bangunan yang hampir jatuh. Kemudian Nabi Khidir menceritakan, wa ammal jidaru fakana tahtahu wa ammal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Katanya, kenapa saya ini memperbaiki bangunan yang hampir jatuh tadi? Bangunan itu punya hulamaini yatimaini fil madinah. Bangunan itu punyanya 2 anak yatim yang mereka hidup di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah bangunan itu ada harta. Ya, meskipun kalau kita terjemahkan kanzun itu kan harta peninggalan atau apa, tapi kalau diterjemahkan secara bebas katanya harta karun. Padahal ya bukan hartanya korun, tapi itu harta memang yang ditaruh ataupun ditanam oleh orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah, dan dahulu bapak kedua anak yatim ini merupakan anak yang saleh, merupakan orang yang saleh. Ini loh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin memperlihatkan, ya, meskipun orang tua itu tidak pernah berwasiat kepada kedua anak yatim itu tentang peninggalan, tentang harta yang di bawah bangunan rumahnya itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, menjaga harta tersebut supaya kelak tatkala kedua anak yatim ini besar akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kedua anak yatim itu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menjaganya harta itu untuk kedua anak yatim itu? Karena memang orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Wa kana abuhuma salihah. Jadi kesalehan orang tua itu sedikit banyak akan ada imbasnya, akan bermanfaat untuk anak cucunya. Itu baru harta.
Kalau kita menginginkan anak kita ini soleh, tentunya kita harus menjadi pribadi yang soleh juga. Kalau orang tuanya tatkala adzan berkumandang lekas mencampakkan ataupun menaruh HP-nya, mematikan TV-nya misalkan, meninggalkan kesibukannya, maka itu pun secara tidak langsung akan terekam oleh ingatan anak-anak kita bahwasannya akhlak yang islami adalah yang dicontohkan oleh orang tuanya yang tatkala azan berkumandang bersegera ke masjid dan meninggalkan kesibukan yang ada. Akan tetapi meskipun tah kita ini teriak-teriak kepada anak kita menyuruh sholat, datang asar kita menyuruhnya mengaji, kita menyuruhnya untuk menghafalkan Al-Quran, tapi kita masih duduk di atas kursi di depan TV dengan jebul rokokan. Sana nak mengaji, sana nak sholat. Mungkin terkadang anak itu takut, terkadang anak itu sholat, terkadang anak itu mengaji karena memang takut kepada orang tuanya. Akan tetapi sikap orang tua yang dilakukan orang tua tetap dengan asiknya menikmati hiburan, menikmati kesibukan yang ada, hanya memerintahkan anaknya untuk berbuat baik tanpa memberikan contoh, tanpa memberikan suri tauladan, maka hal tersebut akan terekam oleh anak-anak kita. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memberikan contoh kepada para sahabat, memberikan contoh kepada anak, cucu dan keluarganya. Artinya yang namanya suri tauladan itu dibutuhkan oleh generasi muda kita, oleh anak-anak kita. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita menginginkan anak kita menjadi ahli ibadah, ahli ilmu, maka kitanya dahulu yang harus bisa memberikan contoh secara konkret untuk menjadi ahli ibadah, untuk menjadi pribadi yang suka membaca. Kemudian selanjutnya, kalau kita menginginkan anak kita untuk menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, hendaknya lah kita memberikan perhatian kepada apa yang kita makan, apa yang kita minum. Maksudnya bukan jenisnya minum jus ataupun air putih, enggak. Maksudnya adalah hendaknya lah kita memperhatikan kepada makanan yang kita makan, apakah itu halal, apakah itu haram. Hendaknya lah kita memperhatikan nafkah yang kita berikan kepada anak dan istri kita, apakah halal dan apakah itu haram. Tidak ada ceritanya orang yang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya secara sembarangan, mengabaikan kehalalan dan keharamannya. Yang penting dapat, yang penting bisa ngasih jatah, meskipun haram caranya itu diterjang, maka susah orang tua itu untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, solehah, istri yang solehah. Karena yang namanya makanan yang halal itu betul-betul akan memberikan pengaruh positif, pertama untuk kesehatan anak-anak kita, yang kedua
kesalehan anak-anak kita. Begitupun makanan yang haram. Makanan yang haram yang kita makan tidak hanya berdampak kepada badan kita, akan tetapi justru juga akan berdampak kepada anak-anak kita. Kalau kita memperhatikan kenapa dahulu Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk orang yang betul-betul sangat menjaga jangan sampai perutnya, lambungnya itu termasuki dengan minuman ataupun makanan yang haram. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai beberapa pembantu. Di antara pembantunya ataupun budaknya itu bertugas untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk beliau. Suatu ketika budaknya ini, yang namanya orang, sesudah menunaikan pekerjaannya, yo jalan-jalan. Ternyata tatkala budak ini jalan-jalan ke temannya, mendapatkan temannya itu ada yang sakit. Kemudian budaknya Abu Bakar As-Siddiq ini membacakan mantra-mantra ataupun jompa-jampi. Dilala kok waras, Pak. Yang dijompa-jampi, yang dibacakan mantra itu sembuh. Akhirnya orang itu diberikan, akhirnya orang yang sembuh itu memberikan hadiah kepada budaknya Abu Bakar As-Siddiq ini. Diberikanlah makanan. Maka tatkala pulang sampai rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan budaknya membawa makanan, langsung diambil dimakan. Budaknya pun bertanya, wahai tuanku, tidak biasanya engkau ini meskipun dalam keadaan lapar, tidak biasanya langsung menyomot makanan kemudian memakannya. Biasanya engkau selalu bertanya, dari mana kamu dapatkan makanan ini, minuman ini, untuk memastikan kehalalan makanan itu sendiri. Tatkala beliau makan, kemudian budaknya itu menceritakan, saya mendapatkan makanan ini hadiah dari teman saya yang tadi saya bacakan mantra kemudian sembuh, saya diberikan hadiah makanan ini. Mendengarkan jawaban itu, Abu Bakar As-Siddiq langsung memuntahkan makanan yang beliau punya. Bahkan beliau memasukkan di antara jari-jarinya ke rongga mulut beliau untuk bisa memuntahkan makanan sedikit yang barusan tertelan. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya pun mengatakan, wahai tuanku, apa yang engkau lakukan? Di antara jawabannya artinya, seandainya untuk mengeluarkan makanan yang haram, makanan yang tidak jelas hukumnya, saya harus meregang nyawa, itu pun akan saya lakukan. Apa makanan tadi itu haram? Kalau makanannya secara jenisnya mungkin makanan itu baik, akan tetapi sumbernya, didapatkannya makanan ini dari hasil menjompan-jampi, itu tidak boleh. Jadi kalau di antara profesi kita itu ada yang menjadi dukun, bukan dukun beranak Pak, dukun beranak itu kan kayak apa namanya, bidan. Ini dukun-dukun yang terkadang mengobati ataupun membacakan mantra-mantra, dan mantra itu tidak ada daripada Al-Quran, mantra itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi yang dibaca itu adalah mantra-mantra, ayat-ayat setan. Upah hasil perdukunan,
hadiah yang diberikan karena menjumpan jampi ataupun membacakan mantra itu tidak boleh. Itu hukumnya haram. Ya, berbeda dengan ruqyah. Kalau ruqyah itu kan diajarkan oleh Rasulullah, kita ini mengobati seseorang dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh, itu sah di dalam syariat kita. Jadi kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau langsung memuntahkan dan berusaha untuk mengeluarkan makanan yang barusan tertelan. Kenapa? Untuk menjaga jangan sampai mulut beliau, jangan sampai lambung beliau termasuki oleh barang yang haram. Karena beliau sangat tahu sekali makanan yang haram itu tidak hanya berdampak pada dirinya, tidak diterimanya sholat, tidak diterimanya doa bagi siapapun yang di dalam dirinya masih ada makanan yang haram. Apalagi kalau makanan itu diberikan kepada anak kita. Nah, jangan sampai kita selaku orang tua abai, tidak memperhatikan nafkah yang akan kita berikan dari sisi hukum halal dan haramnya. Makanya kita mendapatkan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak ada anaknya yang jadi perampok, tidak ada anaknya yang menjadi penyamun, tidak ada anaknya yang berakhlak buruk. Dalam artian makanan haram pun itu akan memberikan dampak kepada anak-anak dan keturunan kita. Makanya di Indonesia ini semakin banyak orang korupsi, maka akan semakin banyak kejahatan yang akan terjadi di Indonesia ini. Semakin banyak pencuri, semakin banyak orang yang mengambil harta orang lain secara batil, maka akan semakin banyak orang yang berbuat jahat di Indonesia ini. Karena satu bapak saja, kalau dia ini korupsi, kemudian dia mempunyai istri 3 ataupun istri 2, masing-masing di antara istrinya itu ada 5 anak. Diberikan nafkah dari hasil korupsi, maka istri ataupun anak-anak yang mendapatkan nafkah dari jalan yang tidak baik itu akan berpotensi gampang untuk berbuat yang tidak baik, dan justru akan memberikan orang itu susah untuk berbuat baik. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi man a'ta wattaqa, orang yang suka berbagi, orang yang suka memberi, wattaqa, dia juga bertakwa, wasaddaqa bil husna, dia juga membenarkan hal-hal yang baik, berakhlak baik. Apa firman Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kita akan memberikan kemudahan orang itu untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Orang yang suka memberi, suka menolong orang lain, Allah akan selalu memberikan hikmah sehingga dari nuraninya ini sering sekali untuk mengajak orang itu untuk taat kepada Allah. Waktu sholat hatinya terenyuh, terpanggil sholat.
Melihat temannya berpuasa, hatinya terpengaruh, ikut berpuasa. Salah satu di antaranya karena orang itu menjalankan kebaikan-kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Akan tetapi orang yang bakhil, yang tidak mau berbagi, yang tidak mau menolong kepada yang lain, wastaghna, dia itu sombong, ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan tidak mempercayai ataupun tidak mengimani hal-hal yang baik dan juga tidak berakhlak yang baik, fasanuyassiruhu lil usrah, maka orang itu akan dimudahkan, tetap orang itu akan dimudahkan untuk mengerjakan keburukan. Wajar kalau kadang orang itu dimudahkan untuk berzina, dimudahkan untuk meso-meso, dimudahkan untuk mulutnya mencaci orang lain. Mungkin makanan yang dimakan orang itu tidak halal. Makanya saya katakan tadi, semakin banyak orang korupsi akan berpotensi semakin banyak di Indonesia ini orang yang berbuat buruk. Maka kalau kita bisa istiqomah untuk sholat berjamaah, tidak hanya subuh, yang lain juga, ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan anak kita nanti mewarisi, mendapatkan manfaat dari kesolehan bapaknya, dari kesolehan mbahnya. Makanya kalau kita berdoa, baik itu tatkala di antara azan dan iqamah ataupun tatkala sesudah kita menunaikan sholat berjamaah, janganlah kita ini berdoa untuk diri kita sendiri, akan tetapi perhatikan masa depan anak dan cucu kita, doakanlah mereka. Ini kan sering kita mendapatkan teman-teman jamaah sekalian, sebelum azan Masya Allah banyak yang berdoa, banyak yang membaca Al-Quran. Ini tatkala kita habis membaca Al-Quran, jangan ditutup kemudian ditinggal begitu saja. Sesudah membaca Al-Quran, ditaruh, berdoa. Itu adalah kesempatan emas, kesempatan yang baik. Tatkala kita habis menunaikan sebuah amal ibadah, kemudian kita menjadikan ketaatan itu, ibadah itu untuk perantara dikabulkannya doa kita. Dahulu tatkala Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, dikejar oleh orang-orang Qibti, dikejar oleh orang-orang di Mesir, akhirnya Musa ini keluar sampai ke daerah Madian. Di daerah Madian ini habis sudah yang namanya bekalnya. Duduklah Nabi Musa ini di bawah pohon, melihat di sana ada banyak orang yang ngantri untuk mengambil air untuk memberikan minuman kepada ternaknya. Dilihat di satu sisi ada dua perempuan yang berdiri sudah lama di sana, kemudian ditanya. Padahal kedua anak perempuan ini adalah anaknya Nabi Su'aib. Nabi Musa mendekati kedua perempuan ini dan bertanya, "Ma khatbukuma?" Kalian ngapain di sini? Kemudian kedua perempuan itu menjawab, "Qalata la naski hatta yustirar ri'a wa abuna saikhun kabir." Kita ini mau ngantri untuk mengambil minuman untuk ternak kita. Dan kita tidak akan bisa mengambil minuman untuk ternak kita kecuali kalau mereka para laki-laki itu selesai hajatnya untuk mengambil air untuk ternak mereka.
Wa kana abuhuma salih, bukan wa kana abuhuma salihah. Wa abuna saykhun kabir. Sementara bapak kita ini sudah tua renta di rumah. Akhirnya Nabi Musa ini berusaha untuk membantu kedua perempuan ini untuk mengambil air minum untuk ternak. Sesudah membantu, Nabi Musa alaihissalam langsung ke tempatnya yang semula beliau duduk. Tidak pakai kenalan, Pak. Ya. Minta akun FB-nya, minta nomor WA-nya, tidak ada itu, Pak. Nabi Musa hanya menolong, hanya berbuat baik, dianggap ini sebagai amal ibadah. Akhirnya apa? Nabi Musa sesudah menolong kedua perempuan itu, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, dalam keadaan seperti sekarang ini saya sangat membutuhkan kebaikan-Mu ya Allah. Artinya Nabi Musa ini berusaha menjadikan amal baik, menolong kedua perempuan tadi sebagai wasilah, sebagai perantara untuk segera dikabulkannya doanya. Makanya beliau berdoa dalam keadaan sangat butuh, bekalnya sudah habis. Maka di dalam ayat itu diceritakan, sesudah Nabi Musa ini berdoa, ternyata satu di antara perempuan yang dibantu itu tadi datang. Faja'at ihdahuma mastamsi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kata perempuan itu, faja'at ihdahuma, datanglah salah satu di antara perempuan itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Qalat, perempuan itu mendekat kepada Nabi Musa kemudian mengatakan, inna abi yad'uka, sesungguhnya ayah kami ataupun ayahku memanggilmu, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk memberikanmu upah ataupun hadiah karena bapak ini sudah menolong kami untuk mengambilkan air tadi. Lah, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini menjadi sebuah bukti, menjadi sebuah landasan tatkala kita habis berbuat baik, menolong orang lain, membaca Al-Quran, salat, puasa dan lain sebagainya, itu adalah amal baik. Jadikan apa yang sudah kita lakukan ini perantara untuk segera dikabulkannya doa-doa kita. Jangan dibiarkan begitu saja kesempatan itu. Makanya di riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, di antara doa yang tidak ditolak adalah doanya orang yang berpuasa tatkala akan berbuka. Sudah tidak makan, sudah menghindari istrinya, sudah tidak minum sejak pagi sampai sore karena Allah Subhanahu wa taala puasa, maka disampaikan oleh Rasulullah, hendaknya lah kita menggunakan apa? Kesempatan tatkala kita berbuka itu untuk betul-betul berdoa, menjadikan puasa kita yang seharian sebagai perantara untuk dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang terakhir, supaya kita ini diberikan keturunan yang saleh dan salihah, hendaknya lah kita juga mendoakan anak-anak kita. Makanya di antara doa yang ada di dalam Al-Quran, kita dianjurkan untuk berdoa, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah ya Allah diriku dan anak-anakku, dalam artian berikanlah kepada kami
kebaikan yang akan mengalir terus sampai anak cucuku. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku ahli salat, wa min dzurriyyati, begitu juga anak cucuku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa ini. Jadi Pak, di samping kita ini berusaha untuk menjadi pribadi yang saleh sebagai suri tauladan bagi anak-anak kita, kita juga menjaga makanan, menjaga asupan yang kita berikan kepada anak dan cucu kita. Jangan lupa kita ini mendoakan anak dan cucu kita supaya mereka selalu menjadi pribadi yang saleh. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dapat kita jadikan renungan kita bersama, sehingga kita selalu mempunyai kesempatan untuk mempunyai anak-anak yang saleh, putri-putri yang salehah. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Alhamdulillah tidak ada. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.